Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Ahad malam nih, setengah 12 waktu Indonesia, Manchester United akan bertandang ke Villa Park menantang tuan rumah Aston Villa. Dan kali ini, dan sudah banyak diketahui juga ya, informasinya Manchester United akan tampil tanpa 4 pemain pilar nih. 3 karena AFCON. Noussair Mazraoui bahkan sudah tidak memperkuat ketika Manchester United menghadapi Bournemouth. Lalu Ahmad, Mbeumo, jadi 3 pemain ditambah Casemiro nggak AFCON karena akumulasi kartu kuning ya kan. Jadi 3 pemain AFCON, 1 Casemiro ini akan absen ketika Manchester United menantang tuan rumah Aston Villa. Aston Villa saat ini dalam periode yang positif, kalau tidak sangat positif. Mereka berada di peringkat ketiga. Mereka hanya selisih 3 angka dengan Arsenal. Mereka selisih 2 angka dengan Manchester City di peringkat kedua. Jadi mereka termasuk di antara 1 dari 3 tim yang berburu saat ini, bisa dikatakan posisinya seperti itu, gelar juara Liga Inggris. Aston Villa berada di zona situ. Jadi ini memang sangat positif sekali Aston Villa. Mereka sejauh ini baru meraih atau ya menelan 3 kekalahan. Mereka baru menelan 3 kekalahan. Mereka bisa meraih 10 kemenangan. Rekor di stadion mereka di Villa Park, mereka dari 8 kali bermain sangat mayoritas menang ya. Jadi 6 pertandingan mereka menangkan, 1 seri dan 1 kalah. Jadi ya ini bukan laga tandang yang mudah bagi Manchester United. 13 kali mencetak gol, 6 kali mereka kebobolan. Pencetak gol mereka 1, sekian, hampir 2. Sementara kebobolan mereka nggak sampai 1 pertandingan 1 kali kebobolan. Jadi ini angka yang juga fantastis bagi tim asuhan Mr. Good Evening Unai Emery. Dan kalau gua ngeliat nih, luar biasa Aston Villa. Mereka meraih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kemenangan beruntun di segala ajang kompetisi yang mereka ikuti. Dan kemenangan ini termasuk home maupun away, dan termasuk juga ketika mereka menang 2-1 menghadapi Arsenal di awal Desember. Gol menit-menit terakhir ya, situasinya seperti itu. Ini hal yang menurut gue fakta yang sekali lagi mengkhawatirkan untuk Manchester United. Aston Villa sendiri sebenarnya di awal-awal kompetisi, tepatnya di bulan Agustus sampai dengan pertengahan, atau bahkan sampai dengan menuju akhir bulan September, mereka sempat tidak pernah meraih kemenangan sama sekali. Mereka bahkan sempat di kandang sendiri kalah 0-3 menghadapi Crystal Palace, dan ini menjadikan satu-satunya kekalahan di Villa Park yang mereka telan ya sampai dengan sejauh ini. Mereka juga ditahan 0-0 oleh Newcastle di laga pembuka di Villa Park, dan ini sejauh ini menjadi satu-satunya laga imbang mereka di Villa Park. Setelahnya mereka tidak lagi meraih seri ataupun kalah. Mereka hantam semua lawannya di Villa Park dengan kemenangan. Ini fakta yang menakutkan menurut gue ya, dari sisi Manchester United yang sekarang ini berada di peringkat ke-6, selisih 7 angka dengan Aston Villa. Jadi memang ada gap di antara Manchester United dengan Aston Villa. Dan ya menurut gue sejauh ini gap ini menunjukkan memang ada perbedaan ya. Paling tidak dari konsistensi hasil yang diraih oleh kedua kesebelasan ini. Dan menurut gua Manchester United yang nanti akan gua singgung juga tentang masalah kekuatan mereka di Villa Park, di mana mereka akan tampil pincang. Lalu solusi apa yang akan mereka cari, ini juga hal yang menarik. Sebenarnya Aston Villa sendiri ini mengejutkan. Kalau gue buka analyst.com dari Opta ya, saat ini mereka menduduki peringkat ketiga. Iya, tapi kalau melihat dari komponen-komponen misalnya
bagaimana mereka ini mencetak gol, mereka kebobolan. Sebenarnya angka-angka mereka ini memiliki gap yang cukup tinggi dengan data statistik yang ditampilkan di Opta. Bahkan mereka ini menduduki sebenarnya peringkat bawah ya, Aston Villa ini. Kalau melihat dari misalnya eksposisi, jadi posisi yang mereka ini diperkirakan, katakanlah seperti itu, sejauh ini mereka ini sebenarnya berada di posisi ke 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Jadi memang nampaknya sepak bola dari Unai Emery ini sejauh ini menurut gue ya lebih ke langsung ke tujuan gitu loh, ibaratnya seperti itu. Jadi bukan dengan sebuah sistem yang akhirnya misalnya bisa membuat mereka ini bisa menciptakan peluang dengan rapi begitu ya, dan akhirnya juga bisa memanfaatkan peluang tersebut akhirnya menjadi gol. Tidak seperti itu. Setidaknya ini kalau yang gue lihat dari apa yang disampaikan di The Analyst, The Opta. Tentu saja gue juga melihat pertandingan dari Aston Villa ya. Mereka juga sempat berada di situasi yang tertinggal dulu ya kan, nyaris kalah, lalu mereka bisa membalikkan situasi, memanfaatkan kesalahan dari tim lawannya. Mereka bisa efektif dan juga efisien memanfaatkan situasi-situasi sempit dan juga kecil di pertandingan ya. Seperti misalnya ketika mereka menang menghadapi Arsenal saja, ya mereka bisa memanfaatkan situasi menit-menit krusial. Lalu di pertandingan terakhir ketika menghadapi West Ham, mereka yang sebenarnya berada pada ancaman kekalahan karena mereka bahkan 2 kali tertinggal ya, tapi justru bisa membalikkan situasi. Hal-hal seperti ini nih cukup sering mewarnai perjalanan Aston Villa. Sehingga gue justru melihat ada celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Apa celah tersebut? Ya, kalau Manchester United bisa meminimalisir kesalahan, mereka bisa bermain lebih efektif, efisien dan juga rapi, mereka punya peluang untuk bisa membawa poin dari Villa Park. Ini bukan hal yang gampang juga ya, melihat di beberapa kesempatan justru tadi gue katakan meminimalisir kesalahan. Manchester United masih banjir kesalahan nih di periode-periode sempit yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan, dan ini menjadi situasi yang mengkhawatirkan. Tapi maksud gue begini, ini kan hal yang sudah sering terjadi. Kalau Manchester United sekali lagi, dari hal yang sudah sering terjadi ini mereka bisa tahu, mereka bisa sadar, dan mereka bisa memperbaikinya. Mereka bisa jadi punya peluang. Dari beberapa pertemuan dengan Aston Villa ya, Manchester United kalau gue lihat dari head to headnya, misalnya di pertemuan di Birmingham musim lalu tuh berakhir dengan 0-0. Pada saat itu gue ingat benar nih pertandingan kabarnya penentuan untuk seorang Erik ten Hag ya, tapi akhirnya Aston Villa memang dalam performa yang lebih baik, justru mereka bisa tahan 0-0. Lalu di periode sebelumnya Manchester United bisa menang 2-1 menghadapi Aston Villa juga di Villa Park. Artinya yang dari 2 pertemuan terakhir mereka punya catatan yang lumayan lah ya di Villa Park. Dan tadi sempat gue singgung Manchester United akan absen. Lalu bagaimana komponen pertandingan yang akan ditampilkan oleh Ruben Amorim? Ketika menghadapi Bournemouth, Manchester United sempat bermain dengan 4 back ya kan. Akankah mereka lanjutkan menghadapi Aston Villa bermain dengan 4 back? Gue pikir tidak. Bahwa Manchester United bisa bermain dengan 4 back, gue pikir pada saat itu lebih karena situasional ya. Oke, Manchester United butuh untuk membuka terutama possession dari Bournemouth yang lebih menguasai ya di babak kedua dan menyulitkan Manchester United. Butuh ada terobosan, dan Ruben Amorim akhirnya merubah keadaannya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena di beberapa situasi sebelumnya kalau Sobat Football United perhatikan, Manchester United bersama dengan Ruben Amorim ini juga beberapa kali ketika pertandingan berjalan dia merubah taktiknya. Salah satunya juga turunannya yaitu adalah formasi ya. Sampai juga misalnya mereka bermain dengan jumlah pemain tengah yang berbeda misalnya, ataupun juga beberapa wingback yang dengan pergerakan yang lebih ke depan, ataupun inverted yang lebih sering ke tengah, hal-hal seperti itu. Jadi gue pikir
pakem awal tetap akan 3 back. Ini juga masih dalam rangka proses ya untuk mematangkan sistem dari Ruben Amorim itu sendiri. Baru nanti kalau di pertandingan dirasa ada situasi yang membuat dia harus beradaptasi, membuat dia harus berkreasi dengan taktik, itu dia akan lakukan. Salah satu contohnya misalnya ya merubah formasi tersebut. Nah, balik lagi dengan absennya beberapa pemain pilar, kira-kira seperti apa nih pemain yang diturunkan oleh Ruben Amorim? Sen Lammens jelas menurut gue akan menjadi penjaga gawang. Nah, Nocer Mazraoui akan digantikan menurut gue oleh Leny Yoro ya. Ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tapi dalam beberapa pertandingan terakhir nampaknya memang dipersiapkan oleh Ruben Amorim. Ketika gue bikin video ini, gue belum tahu keadaan Matthijs de Ligt seperti apa, Harry Maguire seperti apa. Kalau melihat kedua pemain ini masih absen, terutama Matthijs de Ligt yang bahkan tidak dilibatkan di pertandingan terakhir, dan melihat kebiasaan dari Ruben Amorim, nampaknya kecil kemungkinan dia akan ditempatkan dari awal. Artinya apa? Manchester United akan bermain lagi dengan Aiden Heaven. Bagaimana dengan Lisandro Martinez yang bisa dimainkan di posisi back tengah? Gue pikir akan kembali proses recovery-nya. Menit bermain masih akan dibatasi dengan tampil dari bangku cadangan. Ketika menghadapi Bournemouth pun dia juga tampil mengkhawatirkan sih menurut gue. Dengan kalau dilihat ya Sobat Football United, ada beberapa kesalahan yang bahkan berujung peluang atau bahkan gol bagi Bournemouth. Jadi Lisandro Martinez akan tampil sebagai pemain cadangan. Eden Heaven dengan segala kelebihan dan kekurangan pemain muda ini akan ditempatkan lagi menjadi starter di lini belakang. Posisi wingback sebelah kiri, center back sebelah kiri akan diberikan kepada seorang Luke Shaw. Dan komposisi 3 back ini bisa dilihat ya bagaimana memang ya, gua tahu ada banyak kekurangan dari Euro, ada banyak kekurangan dengan Eden Heaven, tapi inilah pemain Manchester United yang mereka miliki untuk posisi center back ketika mereka bertandang ke Villa Park. Lalu posisi lini tengah, wingback sebelah kanan menurut gue akan diberikan ke seorang Diogo Dalot ya. Dan Dorgu akan diberi kesempatan di wingback sebelah kiri. Lagi-lagi ini pilihan yang tipis yang ada untuk posisi wingback. Dalot sebenarnya gue pikir nampaknya lebih nyaman bermain di posisi wingback sebelah kiri, tapi ya tidak punya pilihan lagi untuk wingback sebelah kanan. Yang menarik adalah lini tengah. Bruno Fernandes menurut gue akan ditampilkan tentu saja, dan akan diduetkan dengan siapa ini? Apakah dengan Ugarte ataukah dengan Kobbie Mainoo? Secara head to head ya, Ugarte jelas lebih memiliki sisi defensif ya kan, untuk diturunkan. Tapi gue justru melihat Kobbie Mainoo yang dalam beberapa kesempatan diberikan kepercayaan oleh Ruben Amorim akan diberi kesempatan lebih di depan Ugarte. Artinya Kobbie Mainoo yang akan diturunkan sebagai starter. Sempat misalnya ada pemikiran apakah akan menurunkan Kobbie Mainoo dengan Ugarte lalu Bruno Fernandes didorong ke depan seperti apakah seperti itu gitu ya. Gue pikir tidak. Secara konsisten Ruben Amorim menempatkan Bruno di tengah, dan ini akan dilanjutkan menurut gue ya. Sistem nampaknya juga sudah menemukan pakemnya, kalau bisa dikatakan seperti itu, walaupun belum secara solid banget, tapi Bruno di tengah ini merupakan pakem yang memang nampaknya ingin dibangun oleh Ruben Amorim begitu, sehingga Bruno akan tetap di tengah dan diduetkan kali ini gue pikir dengan seorang Kobbie Mainoo. Bagaimana dengan 3 di depan? Gue pikir Cunha akan dimainkan ya sebagai penyerang atau gelandang serang sebelah kanan. Bukan situasi yang ideal mungkin ya bagi Cunha yang lebih banyak tampil di posisi sebelah kiri, tapi sekali lagi tidak banyak pilihan di situ. Dengan Mason Mount di sebelah kiri, gelandang serang sebelah kiri, dan Benjamin Sesko menurut gue akan tampil sebagai starter untuk posisi lini depan, dan ini membuat seorang Joshua Zirkzee akan duduk di bangku cadangan. Ini bukan laga yang mudah, tapi laga yang menarik menurut gue untuk disaksikan ya, bagaimana pemain Manchester United akan bermain, bagaimana karakter mereka, bagaimana attitude mereka. Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya membuktikan bahwa mereka bisa mencetak gol. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Aston Villa juga memperlihatkan bahwa mereka gawangnya pun juga bisa ditembus. Tinggal bagaimana Manchester United ini berusaha untuk meminimalisir error ya, karena ini yang sering menyakitkan bagi mereka. Artinya lawan bisa mencetak gol, di sisi lain Aston Villa pandai sekali memanfaatkan situasi-situasi seperti ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.